Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurhayati. Pengertian hadis maudhu. Apabila dilihat dari segi bahasa, kata maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wadoa, yadoya'a. Kata wadoa memiliki beberapa makna, antara lain al-isqat atau menggugurkan, atau taroka atau meninggalkan, al-iftiro waliktilaf yaitu memalsukan dan mengada-ngadakan. Adapun pengertian maudhu menurut istilah ulama hadis, artinya sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ngada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau takrirkan. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan maupun takrirnya, secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Tegasnya, hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Hadis semacam ini tentu saja tidak benar dan tidak dapat diterima tanpa terkecuali, sebab ini sesungguhnya bukan hadis. Tindakan demikian adalah merupakan pendustaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang pelakunya diancam dengan neraka. Dan hadis ini haram untuk disampaikan pada masyarakat umum kecuali hanya sebatas memberikan penjelasan dan contoh bahwa hadis tersebut adalah maudhu atau palsu. Sejarah munculnya hadis maudhu. Menurut Subhi Sholih, hadis maudhu mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh penduduk Hijaz dan Irak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh penduduk Syria dan Mesir. Umat Islam terbagi kepada beberapa firqah, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Karena itu, menurut Subhi Sholeh, bahwa timbulnya firqah-firqah dan mazhab merupakan sebab yang paling penting bagi timbulnya usaha mengada-ngada kabar dan hadis. Masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam, yang merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia, secara tidak langsung menjadi faktor yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Tidak bisa diingkari bahwa masuknya mereka ke Islam, di samping ada yang benar-benar murni tertarik dan percaya pada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik dan zindik. Terjadinya pertikaian politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan awal adanya benih-benih fitnah yang memicu munculnya pemalsuan hadis. Tetapi pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat ulama yang masih hidup dan mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Para sahabat ini mengetahui bahaya dari hadis maudhu karena ada ancaman yang keras dikeluarkan oleh Nabi SAW terhadap orang yang memalsukan hadis. Namun, pada masa sesudahnya, yaitu pada akhir pemerintahan Khalifah Abi Umayyah, pemalsuan hadis mulai marak, baik yang dibuat oleh umat Islam sendiri maupun yang dibuat oleh orang di luar Islam. Menurut penyaksian Hamad bin Zayyad, terdapat 14.000 hadis maudhu. Abdul Karim Al-Auza mengaku telah membuat 4.000 hadis maudhu. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, faktor kebodohan. Yang keempat, fanatisme yang keliru. Yang kelima, faktor popularitas dan ekonomi.
Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa golongan yang membuat hadis maudhu itu ada 9 golongan, yaitu pertama zanadiko atau orang-orang zindik, kedua penganut-penganut bid'ah, ketiga orang-orang dipengaruhi pinantik kepartaian, keempat orang-orang yang tasawuf kepada kebangsaan, kenegrian, dan keimanan, kelima orang-orang yang dipengaruhi ta'assub mazhab, keenam para guspas atau ahli riwayat dongeng, ketujuh para ahli tasawuf zunhad yang keliru, kedelapan orang-orang yang mencarai penghargaan pembesar negeri, kelima orang-orang yang ingin memegahkan dirinya dengan dapat meriwayatkan hadis yang diperoleh orang lain. Ciri-ciri hadis maudhu. 1. Ciri-ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. A. Periwayatnya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatnya tisqoh meriwayatkan hadis itu. Misalnya, ketika Sa'ad ibnu Darib mendapati anaknya pulang sekolah sedang menangis dan mengatakan bahwa dia dipukul gurunya, maka Sa'ad ibnu Darib berkata bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, guru anak kecil itu adalah yang paling jahat di antara kamu. Mereka paling sedikit kasih sayangnya kepada anak yatim, yang paling kasar terhadap orang miskin. Al-Hafidz Ibnu Hibban mengatakan bahwa Sa'ad ibnu Darib adalah seorang pendusta atau pemalsu hadis. B. Periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Maisarah ibnu Abdi Rabih al-Farisi mengakui bahwa dia telah membuat hadis maudhu tentang keutamaan Al-Quran, dan ia juga mengaku membuat hadis maudhu tentang keutamaan Ali ibnu Abi Thalib sebanyak 70 buah hadis. C. Ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis, seperti seorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya. Karena menurut kenyataan sejarah guru tersebut dinyatakannya wafat sebelum ia sendiri lahir. Misalnya, Ma'mun ibnu Ahmad al-Harawi mengaku mendengar hadis dari Hisham ibnu Hammar. Al-Hafidz Ibnu Hibban menanyakan kapan Ma'mun datang ke Syam. Ma'mun menjawab tahun 250. Maka Ibnu Hibban mengatakan bahwa Hisham ibnu Ammar wafat tahun 254. Ma'mun menjawab bahwa itu Hisham ibnu Ammar yang lain. 2. Ciri-ciri yang berkaitan dengan matan. Mustafa As-Sibai membuat 7 macam ciri hadis palsu, yaitu A. Susunan gramatiknya sangat jelek. B. Maknanya sangat bertentangan dengan akal sehat. C. Menyalahi Al-Quran yang telah jelas maksudnya. D. Menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zaman Nabi SAW. E. Bersesuaian dengan pendapat orang yang meriwayatkannya, sedang orang tersebut terkenal dengan fanatik terhadap madhabnya. F. Mengandung suatu perkara yang seharusnya perkara tersebut diberikan oleh orang banyak, tetapi ternyata diberikan oleh seorang saja. Terakhir, mengandung berita tentang pemberian pahala yang besar untuk perbuatan kecil, atau ancaman siksaan yang berat terhadap suatu perbuatan yang tidak berarti. Menurut Hasbi As-Siddiqi, ciri hadis palsu apabila maknanya berlawanan dengan hal-hal yang mudah dipahami, berlawanan dengan ketentuan umum dan akhlak atau menyalahi kenyataan, berlawanan dengan ilmu kedokteran, menyalahi peraturan-peraturan akal terhadap Allah,
Terakhir, menyalahi ketentuan Allah dalam menjadikan alam. Hukum meriwayatkan hadis maudhu. Diharamkan meriwayatkan hadis maudhu dengan menyandarkan kepada Nabi SAW, kecuali hanya memberikan contoh tentang hadis maudhu dengan menjelaskan kepalsuannya. Karena meriwayatkan hadis maudhu adalah satu bentuk dusta kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Keharaman meriwayatkan hadis maudhu ini berlaku pada semua keadaan baik yang berkaitan dengan hal hukum, citra, targhib atau dorongan kebaikan, ancaman keburukan, juga yang berkaitan dengan lainnya. Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang menceritakan suatu hadis tentangku dan dia tahu bahwa itu dusta, maka dia termasuk golongan pendusta. Akibatnya muncul hadis maudhu, menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam, mencemarkan pribadi Rasulullah SAW, mengaburkan pemahaman terhadap Islam, terakhir melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Kesimpulan, hadis maudhu atau hadis palsu adalah segala riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan jalan mengada-ngada atau berbohong tentang apa yang tidak pernah diucapkan dan dikerjakan oleh Rasulullah SAW, serta tidak pula disetujui beliau. Faktor yang menyebabkan munculnya hadis maudhu adalah kebencian dan permusnahan politik, fanatisme yang keliru, kebodohan, popularitas, dan ekonomi. Ciri-ciri hadis maudhu diantaranya adalah perawinya pendusta, pengakuan dari pembuatnya, terdapat keracuan lafaz dan makna, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis mutawatir, menyalahi fakta sejarah, menyalahi kaidah umum dan disepakati ijma atau ulama. Isinya sejalan dengan fanatisme perawinya, menjalankan pahala yang sangat besar terhadap perbuatan kecil dan memberikan ancaman besar terhadap kesalahan kecil. Dan akibat dari munculnya hadis maudhu atau hadis palsu ini diantaranya adalah menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam, mencemarkan pribadi Nabi SAW, mengaburkan pemahaman terhadap Islam, melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.